Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya pernah mengatakan, masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah masalah dekadensi moral. Kita perhatikan, di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, masalah dekadensi moral tengah mewabah, marak dan menggejala dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang sosial, perjudian, perzinaan, mabuk-mabukan, bahkan pembunuhan sedang merajalela. Dalam bidang hukum, ketidakadilan, jual beli hukum, mafia hukum di mana-mana. Dalam bidang politik pemerintahan, desakralisasi kekuasaan, degradasi kredibilitas, budaya KKN, bahkan akhir-akhir ini hadirin, kita sering mendengar betapa moralitas pemimpin kita tengah memalukan, memilukan, bahkan mengkhawatirkan. Untuk itu, Nabi Muhammad contoh pemimpin ideal. Perspektif Al-Quran adalah tema Syarhil Quran yang akan kami paparkan sebagai rujukan Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin kaum muslimin
yang kami banggakan. Ayat tadi menurut ilmu balaghah menjelaskan sekaligus menginformasikan kepada kita bahwa sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah bagi kita. Rasulullah merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi yang patut kita teladani. Sejalan dan sejalin dengan kandungan ayat tadi, Aisyah radhiyallahu anha berkata, akhlak Rasulullah laksana Al-Quran yang berjalan. Inilah hadirin sosok pemimpin yang patut kita teladani jika ingin memimpin sesuai dengan perspektif Al-Quran. Lalu hadirin, bagaimanakah dengan kondisi para pemimpin kita jika dikaitkan dengan ayat tadi? Alhamdulillah hadirin, di tanah air tercinta ini tidak sedikit pemimpin yang memiliki akhlak terpuji dan patut diteladani. Tidak sedikit para pejabat yang senang mengayomi, lapang dada kalau dikritisi. Tidak sedikit aparat yang peduli akan kondisi nasib bangsa ini. Apalagi hadirin di saat bencana yang datang silih berganti. Namun di sisi lain hadirin, kita tidak bisa menutup mata bahwa persada Nusantara Indonesia tengah dipertontonkan oleh kenyataan para pemimpin kita yang katanya berjuang atas nama rakyat, tetapi tidak berorientasikan rakyat. Di depan rakyat mendendangkan lagu-lagu demokrasi, syair-syair perlindungan, namun di belakang rakyat tidak segan-segan memeras, merampas, bahkan menindas hak-hak rakyat. Gaya bak orator, padahal biangnya provokator. Laganya bak proklamator, padahal biangnya provokator. Maka pantas kalau bangsa Indonesia semakin terpuruk dan sengsara. Reformasi yang kita cita-citakan malah destruksi yang jadi kenyataan. Pembangunan nasional yang kita dambakan malah kehancuran nasional yang jadi kenyataan. Lalu hadirin, apa yang harus kita lakukan untuk menyadarkan para pemimpin kita saat ini? Sebagai jawabannya, Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا
berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Untuk itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah sangat mencintai orang yang bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan ayat tadi mengandung 3 cara Rasulullah dalam memimpin. Pertama, lintalahum, Rasul senantiasa bersikap lemah lembut baik terhadap kawan maupun terhadap lawan. Kedua, fa'fu anhum wastaghfir lahum, Rasul senantiasa bersikap lapang dada, mudah memaafkan atas kesalahan yang telah dilakukan. Ketiga, wasyawirhum fil amri, Rasul senantiasa mentradisikan musyawarah dalam mengambil setiap keputusan. Inilah hadirin cara dan strategi Rasulullah dalam memimpin, sehingga dikagumi oleh kawan, disegani oleh lawan, karena memimpin sesuai dengan perspektif Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, jika negara Indonesia ingin maju dan bangkit dari keterpurukan yang selama ini kita rasakan, ada 2 hal yang harus kita lakukan. Pertama, harus ada pemimpin yang berakhlak terpuji, yang berwibawa, yang patut diteladani sebagai figur sentral bagi seluruh warga negara Indonesia. Kedua, kita sebagai warga negara Indonesia harus ikut mengontrol, mengawasi, dan melakukan hal-hal yang terpuji. Jika kedua hal ini telah kita aplikasikan, insya Allah negara Indonesia akan maju dan bangkit dari keterpurukan dan mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya, sehingga menjadi negara yang terlindung dari maghfirah ilahi Rabbi. Inilah yang didendangkan oleh Nur Asiyah Jamil dalam syair lagunya berikut ini. Nabi Muhammad Rasul pilihan, utusan Tuhan, budi pekertinya yang mulia jadi contoh teladan, pembawa agama yang benar untuk jadi bimbingan, pembawa agama yang benar untuk jadi bimbingan, membawakan syafaat bagi umatnya yang beriman, membawakan syafaat bagi umatnya yang beriman. Meskipun tak seindah aslinya, tapi menghiburkan. Oleh karena itu hadirin,
Kita sebagai warga negara Indonesia harus ikut mengontrol, mengawasi, dan melakukan hal-hal yang terpuji sehingga negara Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lainnya. Oleh karena itu, kami mengajak kepada Bapak Ibu pemimpin dan seluruh aparat negara, mari kita bina akhlak yang mulia. Mudah-mudahan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian syarahan kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.